Gunung Purbadieng membentang ratusan kilometer dari Banjarnegara hingga Wonosobo. Berkah tersendiri bagi masyarakat Jawa Tengah. Berada di ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, inilah pemukiman tertinggi di Pulau Jawa. Suguhan alam dataran tinggi Dieng memang luar biasa. Berhias kabut sepanjang waktu, berselimut udara dingin menusuk tulang. Kemewahan yang sulit ditemukan di dataran tinggi lain di Pulau Jawa. Menurut mitologi lokal, dataran tinggi Dieng adalah tempat bersemayamnya para dewa. Nama Dieng berasal dari bahasa Kawi. Di berarti gunung, dan Hyang berarti tanah para dewa. Tanah vulkanik yang subur, komoditas pertanian dan perkebunan, tumbuh dan berkembang, tak terkecuali kopi. Komoditas ini banyak dilirik untuk ditanam kembali di dataran tinggi Dieng. Selain memiliki nilai ekonomis tinggi, tanaman kopi juga berfungsi untuk konservasi lahan. Anak mudanya mulai terpapar kafein. Minuman kopi menjadi gaya hidup mereka. Kini kedai-kedai kopi juga tumbuh pesat. Hal inilah yang mendorong bangkitnya industri kopi di dataran tinggi Dieng. Seiring lahirnya single origin Ratamba. Kopi Arabica yang tumbuh di Desa Ratamba, Banjarnegara, kini menjadi primadona dan banyak disukai penikmat kopi di Indonesia. Hai Mbak. Wow. Iya. Ini dia V60 kopi Ratamba ya. Kopi Ratamba khas Dieng. Khas Dieng. Ini saya sambil coba. Dari aroma seperti ada sedikit rasa aroma bunga. Iya. Koreksi kalau saya salah. Tapi kalau dari segi cita rasa ada asam. Iya. Benar? Asam. Asam dan sedikit manis. Iya, benar. Iya. Berarti apa Mas pasnya cita rasanya? Ini kalau kita bilang asam Jawa. Asam Jawa. Asam Jawa. Jadi salah satu cita rasa dari kopi Ratamba adalah asam Jawa. Jawa. Untuk aromanya sendiri? Kalau aroma sendiri ini lebih ke bunga sih. Bunga? Bunga apa tuh Mas? Kalau secara spesifikasi bunganya macam-macam dan ini bisa dikatakan muncul kayak aroma buah persik. Buah persik? Iya, buah peach. Tapi kalau misalnya dari segi banyak pengunjung yang kesini ke Kopi Pamit Cafe ini, sudah tahu juga eksistensi dari kopi Ratamba? Ini termasuk primadona di termasuk sini. primadona? Iya,
Jadi kalau misalnya orang yang berkunjung ke sini pasti pesannya kopi Ratamba. Mereka rata-rata milihnya Ratamba. Seksis itu ya. Saya jadi penasaran gimana sih tanaman kopi ini sampai bisa terkenal single origin dari kopi Ratamba. Nanti saya coba main ke kebun kopinya ya. Iya. Diminum Mas. Ya, silakan Pak. Cita rasa kopi Ratamba mirip tamarin atau asam Jawa. Namun, ciri Arabica tetap terasa pekat di ujung lidah saya. Puas menikmati Ratamba, kopi istimewa dari dataran tinggi Dieng, kini saatnya saya mengunjungi kebun kopinya. Bagaimana keberadaan klon Arabica yang tumbuh di ketinggian Desa Ratamba? Jalan menuju kawasan perkebunan kopi di Desa Ratamba memang sulit dilalui kendaraan roda 4. Namun, pemandangan indah di sepanjang jalan mengalahkan segalanya. Tanaman kopi di Desa Ratamba belum terlalu banyak. Namun, antusias petani kopi untuk kembali mengembangkan kopi mulai terlihat, terutama anak mudanya. Mas Tio. Halo Mbak Mila. Ya, sampai Ratamba juga nih? Sampai alhamdulillah. Ya, gimana Mbak di Ratamba? Dingin Mas. Dingin ya? Ini ketinggiannya berapa ya? Ini ketinggian 1450. 1450 meter di atas permukaan laut. Berarti ini jenis pohon kopi yang ditanam adalah Arabica. Iya. Mas Tio lagi kontrol berarti ya? Iya, kita lagi kontrol. Lagi ada yang bersih-bersih juga sama teman-teman petani. Ini untuk jenis varietas kopinya apa ya Mas? Untuk varietasnya kita ada 3 jenis. Ya, ada Lini S, ada Sigara Rutang, sama KT1. Oh, sama KT1. Ya. Mas Tio, ini biasanya kebun kopi yang saya kunjungi itu disekelilingi oleh pohon pelindung. Iya. Kali ini nggak ada pohon pelindung atau ada rencana nanti ke depannya para petani di sini akan menanam pohon pelindung? Nah, ini kita sedang mulai penggemburan, mulai karena kurangnya tanaman pelindung mau kita adakan ditanami tanaman pelindung. Apa itu nanti rencananya? Ada, kalau di tempat kita itu ada namanya kelandingan untuk tanaman penangungnya gitu ya. Ada suren, ada pinus. Oh, ada pinus juga. Tapi ini tadinya lahan apa ya? Tadinya ini lahan kentang. Oh, lahan kentang. Ya, tanaman sayuran dulunya di sini ada kol, kentang. Gitu. Jadi tadinya tanaman hortikultura pindah ke tanaman kopi. Tanaman kopi, ya. Mas Tio, ini pohonnya agak kuning ya. Berarti ini nggak sehat ya? Rusak ya Mas Tio ya? Ini contoh tanaman yang rusak. Ini karena kurangnya tanaman pelindung. Terus terlalu intensitas cahayanya terlalu banyak ya yang kena ke tanah. Jadi harus disegerakan ya rencana ke depan untuk menanam pohon pelindung di sekitar tanaman kopi. Karena tadi bagus-bagus banget itu buah-buahnya. Iya, sangat potensial sekali ya untuk buah-buahnya. Untuk ngejar produksi juga, untuk ngejar kualitas juga itu. Jadi harus kita segerakan tanaman naung buat melindungi tanaman biar nggak rusak. Oke. Banyak kendala yang dihadapi para petani untuk menanam kopi di Desa Ratamba ini. Umumnya lahan diperuntukkan tanaman sayuran, sehingga tidak memerlukan pohon pelindung. Sementara untuk tanaman kopi, pohon pelindung sangat dibutuhkan. Terutama untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk, juga sebagai pengatur tiupan angin. Meski demikian, komunitas pemuda petani kopi Ratamba terus mencari jalan terbaik untuk mengembangkan kopi Arabica di kawasan Dieng.
asal muasal kopi Ratamba ditanam di Ratamba itu tahun 2009. Kita dapat bibit, dikasih bibit, kemudian ditanam sampai tahun 2015. Kita ikutkan KKSI, kita bisa mendapat juara 1 pas di tahun 2015. Setelah itu mungkin petani merasa sudah sampai titik puncak ya. Nah, setelah itu kurang dirawat lagi untuk tanaman kopinya sampai akhirnya petani itu bingung untuk merawat, sampai cara pemangkasan seperti apa, pemupukannya seperti apa. Setelah kita lihat ke lapangan, kondisinya memang sangat miris ya untuk tanamannya, seperti tidak terawat, cabangnya masih sudah menempel sama batang yang lain gitu kan. Akhirnya kita sosialisasikan lagi untuk perawatan tanaman, untuk pemupukan dan pengadaan untuk tanaman naungan, untuk mengembalikan cita rasa khas dari kopi Ratamba.